Oke, selamat pagi Pak Adi dan teman-teman sekalian. Saya Georgius Latukapila dan saya akan membawakan materi tentang tari tortor. Pengertiannya tari tortor adalah tari tradisional berasal dari Sumatera Utara, terutama pada etnis Batak Mandailing. Tari tortor ini biasanya tuh diiringi dengan alat musik gondang, namanya alat musik gondang. Terus asal kata tortor sendiri itu merupakan suara hentakan kaki para penari menari di atas papan gitu. Jadi suaranya tortor. Alat musik yang digunakan pada tari tortor ini ada margondang pesta, yaitu menggunakan alat musik gondang sebagai ungkapan kegembiraan. Jadi mengungkapkan kegembiraan menggunakan alat musik gondang ini. Terus ada 3 jenis gondang di margondang pesta ini, yaitu gondang naposi, gondang mangompoy jambu dalam kurung memasuki rumah, dan gondang pembangunan gereja. Ada satu lagi alat musiknya yaitu magandang adat, menggunakan gondang sebagai alat pererat kerabatan. Jadi alat musiknya ini semuanya ini sama menggunakan alat musik, tapi berbeda lambang, berbeda penggunaan. Ya berbeda apa yang disampaikan lah. Yang pertama tadi margondang pesta itu sebagai ungkapan kegembiraan ya, dan yang magandang adat ini untuk pererat kekerabatan gitu. Mempunyai berbagai macam gondang di magandang adat ini. Gondang pangolin anak dalam kurung perkawinan, gondang saur matua dalam kurung kematian, dan gondang mamaper marga dalam kurung pemberian marga. Jadi itu biasanya ada orang yang nikah sama orang yang di etnis Batak atau etnis ya di Sumatera Utara ini yang menggunakan tari tortor. Itu kan biasanya mengambil atau membeli marga kan ya. Biasanya diselingi dengan tari tortor ini saat dia pemberian marga. Oke, properti yang digunakan yaitu propertinya kain ulos, itu berbentuk seperti selendang ya, tapi ini tradisional Batak ya. Motifnya motif Batak, melambangkan kesakralan, persembahan, dan pemersatu. Warna pada ulos juga berbeda-beda dan memiliki makna sendiri-sendiri ya. Ada merah itu artinya kehidupan pada ulos, warna hitam itu artinya kematian atau sedih ya, dan putih itu kesucian. Biasanya ulos nih dipakai di acara kematian. Terus di bagian pundak para pemain tari tortor ini dan oleh pihak hula-hula dan dongan sabu tuha, orang yang berduka atau penari tuan rumah gitu, biasanya dipakai oleh itu. Terus makna dari tortor sendiri. Tortor mula-mula, ada 3 tortor di sini. Ada tortor mula-mula. Ini melambangkan hati yang tulus, ikhlas serta bersih gitu. Dengan gerakan penari menaikkan tangan sampai ke depan ulu hati, lalu diturunkan perlahan serta dilipat ke depan perut. Jadi ini melambangkan hati yang tulus, ikhlas gitu. Terus ada tortor somba, melambangkan suatu penghormatan kepada raja, leluhur atau alam semesta. Dan gerakan menaikkan tangan sampai ke depan ulu hati dan terus dinaikkan seperti halnya menyembah dengan posisi kepala menunduk gini. Gitu, itu kan melambangkan penghormatan, hormat gitu, tari tortor somba. Oke, tortor selanjutnya tortor hasahaton, melambangkan rasa syukur, penerimaan berkat. Dengan gerakan ulos dikibaskan ke udara dan berteriak huras, huras, huras. Selama 3 kali berteriak huras, yang berarti GB, sangap, dan mamora, yang artinya berketurunan, sehat, dan berkecukupan. Nah, ngomong-ngomong soal sangap ya, di sini ada rekan saya Abisa Sangap Narendra nomor absen 2 dari IPS 2 yang akan menjelaskan tentang properti yang digunakan di tari tortor sendiri, yaitu kain ulos. Oke, Sangap. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam Pak Adi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abisa Sangap Narendra Utama dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kain ulos. Apa sih kain ulos itu? Kain ulos merupakan salah satu kain khas budaya di Indonesia. Secara harfiah,
Ulos berarti kain selimut yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh serta melindungi dari hawa yang dingin. Ulos ini berasal dari masyarakat adat Batak dari Sumatera Utara. Pada awalnya, kain ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat Batak. Namun saat ini, kain ini sering dijumpai dan digunakan ketika upacara-upacara adat seperti pernikahan dan upacara kematian, atau bisa disebut juga mangulosi. Dalam masyarakat Batak, ulos merupakan benda yang merupakan kekuatan dan menentukan tinggi rendahnya suatu kedudukan. Kita masuk ke dalam sejarah kain ulos. Suku Batak sudah mengenal ulos sejak abad ke-14 yang bersamaan dengan masuknya alat tenun tangan yang berasal dari India. Dahulu, ulos berfungsi sebagai penghangat badan bagi nenek moyang suku Batak yang hidup di kawasan pegunungan, sehingga ulos dijadikan simbol kehangatan bagi suku Batak di kala itu. Menurut suku Batak, terdapat 3 unsur yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia, yaitu darah, nafas, dan panas. Darah dan nafas merupakan pemberiannya dari Tuhan, namun tidak dengan unsur panas, karena menurut mereka panas matahari belum cukup mengikis udara dingin di daerah sana, sehingga ulos menjadi salah satu sumber panas bagi suku Batak saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini ulos bukan lagi sekedar kain penghangat tubuh bagi suku Batak, melainkan ulos menjadi kain yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya, atau bahkan antara satu dengan orang lainnya. Kita masuk ke dalam jenis-jenis kain ulos. Yang pertama ada ulos Raghidup. Ragi berarti corak dan Raghidup berarti lambang kehidupan. Dinamakan demikian karena warna, lukisan yang serta coraknya memberi kesan seolah-olah ulos ini benar-benar hidup. Ulos jenis ini adalah yang tertinggi kelasnya yang sangat sulit dalam pembuatannya. Karena dalam upacara adat Paringkipoyan, ulos ini diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin laki-laki. Yang kedua adalah ulos Ragi Hotang. Hotang berarti rotan. Ulos jenis ini termasuk berkelas tinggi, namun cara pembuatannya tidak serumit ulos Raghidup. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk mengafani jenazah atau untuk membungkus tulang berulang dalam upacara penguburan kedua kalinya. Yang ketiga adalah ulos Sibolang. Disebut Sibolang sebab diberikan kepada orang yang berjasa dan bolang-bolangi atau menghormati orang tua pengantin perempuan untuk mengulosi ayah pengantin laki-laki pada upacara pernikahan adat Batak. Dalam upacara ini biasanya orang tua pengantin perempuan memberikan ulos bela yang berarti ulos menantu kepada pengantin laki-laki. Sebenarnya masih banyak ulos-ulos lainnya dan makna yang terkandung dalam setiap ulosnya. Kita masuk ke dalam kepopuleran kain ulos. Kain tradisional khas Batak atau yang sering dikenal sebagai ulos tersebut memiliki potensi kebudayaan hingga nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga menurut saya bisa dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu nasional maupun internasional. Saat ini kita sering melihat bahwa di masa saat ini kain-kain Indonesia kalah saing dengan produk-produk saat ini yang lebih diminati oleh kalangan anak muda. Padahal kain ulos dan kain-kain lainnya tidak kalah bagus dan memiliki kualitas yang bagus juga. Dengan membawanya kain ulos ke level yang lebih tinggi, hal tersebut akan membantu memberikan dampak tidak hanya pada kebudayaannya saja, melainkan akan memberi dampak secara ekonomi dan sosial, sehingga kebudayaan-kebudayaan di Indonesia akan semakin dikenal di mancanegara. Demikian presentasi dari saya dan kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.